Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa kembali saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah merayakan Xinjia Tahun Baru Imlek di tengah badai pandemi COVID-19. Ya, memang tidak lama lagi, tepatnya tanggal 12 Februari, hari Jumat, kita etnis Tionghoa di seluruh dunia kembali akan merayakan satu hari raya yang terbesar bagi etnis Tionghoa, yaitu Tahun Baru Imlek. Ya, Imlek atau Yinlik, ya disebut juga Nungli, ya kalender peredaran bulan ataupun kalender pertanian. Nah, bagaimana kita menyikapi perayaan Tahun Baru Imlek ini di tengah badai pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga berakhir. Malah akhir-akhir ini kelihatan tendensinya agak semakin meluas. Nah, ini melanda seluruh dunia. Bagaimana sikap etnis Tionghoa di dalam merayakan Tahun Baru Imlek kali ini, Chinese New Year, di tengah-tengah badai pandemi COVID yang belum kunjung berakhir ini. Namun sebelumnya, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali pembahasan kita ini dengan melihat bagaimana sejarah asal-usul timbulnya Tahun Baru Imlek. Ya, Imlek itu dalam dialek Hokkien, dalam dialek Mandarin disebut Yinli. Ya, Yinli itu adalah penanggalan atau kalender yang berdasarkan peredaran bulan. Jadi dalam falsafah Tionghoa itu ada Yin dan Yang. Yin itu elemen unsur negatif. Ya, kalau Yang unsur positif, itu dilambangkan kalau Yang itu adalah matahari. Ya, kemudian Yin itu adalah bulan. Jadi pengertian Yinli itu adalah penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dan kemudian kalau yang kalender Masehi itu disebut sebagai kalender Yangli. Yangli ini kalender berdasarkan peredaran matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Nah, itu yang dua penanggalan ini. Namun sebenarnya penanggalan yang dipakai oleh orang Tionghoa pada saat ini yang kita kenal dengan Yinli atau penanggalan Imlek ini sebenarnya adalah perpaduan antara dua penanggalan tadi. Jadi tidak hanya berdasarkan peredaran bulan dan juga tidak hanya berdasarkan peredaran matahari, tetapi memperpadukan keduanya. Ya juga peredaran bulan, ya dalam hal ini bulan ya mengelilingi bumi, kemudian juga peredaran bumi mengelilingi matahari. Itu yang disebut sebagai penanggalan Chinese New Year. Ya, sering juga disebut penanggalan Nongli. Nongli ini adalah penanggalan petani, ya pertanian. Nah, kemudian bagaimana asal usul timbulnya tahun Imlek ini? Nah, di dalam sejarah mencatat bahwa Tahun Baru Imlek ini pertama kali diproklamirkan adalah oleh seorang kaisar yang merupakan yang dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang seluruh orang Tionghoa. Ya, kita kenal sebagai Kaisar Huangdi atau disebut juga Kaisar Kuning. Bedakan dengan kaisar yang belakangan yaitu Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi adalah kaisar yang terkenal mendirikan tembok besar. Jadi yang Huangdi ini bukan itu. Jadi Huangdi ini lebih dulu. Nah, pada waktu itulah Kaisar Huangdi ini, Kaisar Kuning ini yang dianggap sebagai bapak peradaban dan budaya Tionghoa. Jadi beliau inilah yang meletakkan dasar-dasar peradaban dan budaya orang Tionghoa. Nah, ketika beliau
memproklamirkan tahun ini, tahun adanya tahun Imlek ini itu diawali pada tahun 2698 sebelum Masehi. Ya, jadi makanya kalau di lingkungan wihara, ya, saya sering menyebutkan Xinjia atau tahun baru Imlek 4719 kalau yang akan datang ini, yang tahun kerbau logam ini. Ya, terus ada orang bertanya, kok yang kalau di kalender kan disebut 2572, kok wihara aneh sendiri 4719. Nah, inilah yang mungkin kita perlu jelaskan. Sebenarnya kalender Imlek itu memang sudah berusia 4719 kalau dihitung dari Kaisar Huangti memproklamirkan penanggalan ini, ya. Sehingga tahun Imlek ini, Yinli ini, atau disebut juga Nungli ini, sering juga disebut sebagai Huangli. Jadi penanggalan Kaisar Huangti. Nah, itulah sebenarnya. Maka kalau dihitung dari tahun beliau memproklamirkan tahun ini untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 2698 sebelum Masehi. Nah, memang nanti, ya, sekarang kan masih tahun tikus logam. Ya, tikus logam ini berakhir, masuk tahun kerbau logam juga. Nah, nanti tahun itu sebenarnya adalah 4719. Nah, kemudian ada juga yang menyebut tahun Kung Sili. Ya, Kung Sili diambil dari tanggal kelahirannya filsuf Konghucu. Nah, itulah yang dikenal sekarang dengan sebagai tahun 2572. Jadi ketika Kaisar Huangti menetapkan tahun Imlek ini, ya, itu sangat cocok untuk pertanian. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu beberapa kali kalender ini diperbaiki atau disempurnakan. Yang dicatat dalam sejarah adalah pertama adalah Kaisar Yao di Tiongkok juga. Ya, Kaisar Yao ini memperpadukan. Jadi kalau kalender Yinli ini kan kita kenal ada siklus 12 tahun yang kita kenal dengan Cap Jisiong. Ini adalah dalam astrologi orang Tionghoa itu adalah zodiak. Jadi ada zodiak orang Tionghoa itu siklus 12 tahun. Diawali dengan tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan terakhir babi. Itu siklus 12 tahun. Jadi setiap 12 tahun dia kembali. Kalau sekarang nanti ini adalah tahun kerbau, nanti 12 tahun lagi akan kembali tahun kerbau. Namun Kaisar Yao, Kaisar sesudah Kaisar Huangti ini menambahkan pengaruh apa yang disebut sebagai 5 elemen. Ini juga filsafatnya orang Tionghoa, ya, yang disebut sebagai Wusing. Wusing ini adalah 5 elemen. Orang Tionghoa ini percaya, ya, dalam peradaban Tionghoa itu percaya bahwa ada 5 unsur yang mengisi alam semesta ini, ya, yaitu yang pertama adalah kayu, mo, kemudian unsur atau elemen api, panas, ho, ya, kemudian unsur atau elemen tanah, tu, ya, kemudian unsur logam, cin. Nah, kemudian unsur terakhir 5, yang kelima adalah unsur air atau shui, ya. Nah, 5 unsur inilah kemudian dipadukan dengan siklus 12 tahun sehingga menjadi siklus 60 tahun. Nah, maka seperti sekarang kita kenal, ya, tahun sekarang yang masih berjalan ini adalah tahun tikus logam, ya. Nanti tahun depan adalah tahun kerbau logam juga, logam atau metal, atau ada yang menyebut kerbau emas, ya, emas, logam, metal, ya sama-sama saja, ya. Nah, jadi berarti kalau tahun depan ini, tahun yang akan kita masuki nanti pada tanggal 12 Februari ini adalah tahun kerbau logam, kerbau metal atau kerbau emas, berarti 60 tahun lagi
baru kita ketemu lagi dengan tahun kerbau emas ini. Nah, inilah yang ditambahkan oleh Kaisar Yao setelah Kaisar Huangti, Kaisar Kuning ini memproklamirkan tahun Imlek ini, kemudian mulai diperbaiki pada zaman Kaisar Yao. Nah, kemudian dalam sejarah juga tercatat ada sekali lagi ya penyempurnaan dari tahun Imlek ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, katanya dalam sekian tahun nanti ada selisih antara peredaran bulan ini dengan peredaran matahari, maka perlu diadakan pembetulan atau revisi. Nah, itu terjadi pada zaman dinasti Shao. Ya, dinasti Shao ini memperbaiki tahun Imlek ini dengan mengadakan bulan ganda yang kita kenal dengan Lunar. Jadi misalnya dalam sekian tahun sekali itu ada bulannya bukan 12, jadi bulan Tionghoa ini sama dengan bulan Masehi, satu tahun itu 12 bulan. Tetapi ada tahun-tahun tertentu untuk menggenapkan perbedaan antara kalender matahari dengan kalender bulan ini, ditambahkanlah satu bulan, ya entah bulan apa itu kita tidak tahu, ya yang jelas disebut sebagai Lunar. Jadi misalnya bulan 5, nah, bulan 5 disebut Gogue. Kemudian bulan depannya bulan 5 juga disebut Lun Gogue. Jadi bulan ganda, digandakan dengan maksud supaya tidak terus terjadi perbedaan. Nah, ini memang luar biasa. Kalau kita lihat ya, zaman dulu di Tiongkok ini betul-betul satu hal yang luar biasa. Mereka sangat menguasai apa yang disebut sebagai astronomi. Jadi bedakan antara astronomi dan astrologi. Kalau astrologi itu banyak ramalan-ramalan. Kalau astronomi adalah betul-betul mempelajari peredaran planet, peredaran bulan, matahari, ya. Nah, itu disebut astronomi. Nah, jadi mereka bisa menyesuaikan. Nah, kalau kita lihat tahun Arab, kan setiap tahun kita perhatikan orang puasa Lebaran itu terus bergerak maju. Ya, mulai dari nanti sampai nanti ada satu, saya sudah beberapa kali mengalami tahun baru Imlek dengan Idul Fitri itu bedanya cuma 1 hari. Ya, karena mereka bergerak terus. Nah, orang Tionghoa menghindari itu, ya ada bulan ganda yang disebut sebagai Lunar. Nah, inilah kehebatan nenek moyang kita dulu menetapkan tahun Imlek ini, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarahnya, kaisar-kaisar berikutnya meninggalkan tahun baru Imlek ini karena egonya. Ya, mereka ada satu kebiasaan ketika mereka naik takhta, ya tahun mereka naik takhta itu dijadikan tahun 1, perhitungan tahun yang baru. Nah, tetapi akhirnya perhitungan tahun ini menjadi kacau. Karena apa? Penduduk di Tiongkok itu adalah masyarakat agraris. Mereka butuh satu penanggalan di mana mereka bisa menggunakan ya untuk pertanian. Misalnya kapan mulai menanam benih, kapan nanti menuai, memetik hasil, kapan nanti musim dingin, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Mereka perlu perhitungan itu. Ya, tetapi dengan dibuatnya kalender oleh kaisar-kaisar ini, karena egonya tadi, perhitungan musim ini jadi kacau. Padahal mereka perlu, jadi masyarakat ini perlu yang disebut sebagai nungli, kalender pertanian ini. Nah, kemudian pada zaman dinasti Qin, Kaisar Qin kemudian memproklamirkan kembali penggunaan tahun Imlek ini dengan mengambil tahun satunya itu adalah tahun kelahiran Nabi Konghucu. Nah, ini sekarang disebut Nabi Konghucu. Sebenarnya siapakah Konghucu itu? Konghucu itu adalah seorang filsuf yang terkenal di Tiongkok yang meletakkan sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Tiongkok. Nah, itulah kemudian yang kita kenal sekarang dengan sebutan sebagai Kung Sili, tahunnya Konghucu.
Ya, orang banyak bilang bahwa itu tahun itu ditetapkan oleh Konghucu. Sebenarnya juga tidak. Yang berhak menetapkan tahun itu di Tiongkok adalah kaisar. Jadi kaisar Qin lah yang menetapkan. Tetapi ya karena pada waktu itu Konghucu terkenal ya sebagai filsuf yang sangat dikagumi. Nah, kemudian beliau ini mengambil tahun kelahiran Konghucu sebagai tahun 1 dari Kong Xili yang kita kenal sekarang 2000, nanti tahun depan 2572 ya. Nah, kalau sekarang masih 2571. Nah, inilah sebenarnya asal mula dari tahun baru Imlek yang kita kenal saat ini, yang sebentar lagi akan kita rayakan. Nah, jelas bagi kita walaupun disebut Yinli ya, kalender penanggalan berdasarkan peredaran bulan, namun sebenarnya kalender Imlek ini, kalender orang Tionghoa ini, itu adalah kalender yang memperpadukan antara kalender lunar, kalender bulan, dan kalender solar, yang sering disebut sebagai penanggalan lunisolar. Nah, inilah sebenarnya penanggalan yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa. Nah, tahun ini sampai sekarang masih dipakai. Ya, terutama di kalangan umat Buddha sendiri. Karena apa? Umat Buddha berkepentingan untuk menentukan hari-hari Uposatha. Uposatha itu adalah saat bulan gelap dan saat bulan purnama. Kalau di kalender Masehi kita tidak menemukan penanggalan seperti ini. Tapi kalau di kalender Imlek, ya di kalender lunisolar ini kita temukan. Misalnya ketika tanggal 1 itu adalah Uposatha saat bulan gelap. Ya, bulan tidak kelihatan di langit. Nah, kemudian antara pertengahan antara bulan gelap dengan bulan purnama. Nah, itu disebut Cepe. Itu juga hari Uposatha bagi umat Buddha. Nah, kemudian lanjut lagi saat bulan purnama, ya itu disebut sebagai Capgo, bulan purnama. Nah, kemudian antara bulan purnama dengan bulan gelap berikutnya itu juga Uposatha, yaitu pada tanggal 23. Jadi makanya bagi umat Buddha tahun baru Imlek ini lebih dekat di hati istilahnya, karena memang masih mereka gunakan. Walaupun sebenarnya kalender Imlek ini bukan kalender umat Buddha, itu kalender orang Tionghoa. Jadi ketika orang merayakan tahun baru Imlek, itu bukan hari raya umat Buddha, bukan juga hari raya agama lain, tetapi itu adalah hari tahun barunya orang-orang etnis Tionghoa di seluruh dunia. Nah, kemudian ketika tahun ini dikatakan sebagai Kong Xili, ya, yaitu hitungannya 2572 ya, Xinjia yang akan datang. Makanya kalau orang yang tidak penganut Konghucu, mereka agak risih. Ya, walaupun orang Konghucu sebenarnya menyebut Imlek ini sebagai hari raya Imlek. Saya sering mengatakan kita umat Buddha jangan menyebut hari raya Imlek. Kita bukan merayakan hari raya, tetapi kita merayakan tahun baru yang diproklamirkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu Kaisar Kuning, Kaisar Huangti. Makanya ya bagi kita umat Buddha, kita sering menyebut tahun ini adalah tahun Huangli, Nongli, atau Yinli ya, tetapi perhitungannya adalah 4719, nanti tahun kerbau logam yang akan datang.